Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai titik berat. Pada prinsipnya, suatu benda dapat dianggap tersusun atas banyak partikel di mana masing-masing partikel memiliki berat seperti yang akan diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jika benda tersebut berada dalam medan gravitasi, maka masing-masing partikel tersebut memiliki berat W1, W2, W3 hingga Wn. Resultan dari seluruh berat partikel pada benda tersebut disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut dengan titik berat. Titik berat merupakan suatu titik keseimbangan pada benda atau bangun, baik berupa panjang, luas, atau volume. Titik berat juga dapat diartikan sebagai titik penyeimbang suatu benda atau bangun yang akan membuat benda tersebut dalam keadaan seimbang. Untuk memahami lebih jelas mengenai titik berat, perhatikan contoh gambar berikut ini. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa segitiga tidak berada pada titik berat persegi panjang, sehingga tidak terjadi keseimbangan pada kedua benda tersebut. Sedangkan pada gambar kedua menunjukkan bahwa segitiga berada pada titik berat persegi panjang, sehingga terjadi keseimbangan pada kedua benda tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik berat suatu benda dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan x0 atau titik berat suatu benda pada koordinat x dapat dituliskan dengan persamaan sigma WI dikali XI per sigma WI sama dengan W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 plus W3 dikali X3 dan seterusnya, dibagi dengan W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Dan yang kedua, untuk menentukan Y0 atau titik berat pada suatu benda pada koordinat Y dapat dituliskan dengan persamaan sigma WI dikali YI per sigma WI sama dengan W1 dikali Y1 plus W2 dikali Y2 plus W3 dikali Y3 dan seterusnya, dibagi dengan W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa titik berat dapat berada pada suatu benda atau bangun baik berupa panjang, luas, atau volume, sehingga pada kali ini kita juga akan membahas lebih jelas lagi mengenai titik berat pada benda homogen satu dimensi, titik berat pada benda homogen dua dimensi, dan titik berat pada benda homogen tiga dimensi. Titik berat pada benda homogen satu dimensi. Benda satu dimensi merupakan suatu benda yang berbentuk garis, sehingga berat benda satu dimensi sebanding dengan panjangnya. Titik berat benda homogen satu dimensi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui titik berat benda homogen pada garis lurus, busur lingkaran, dan busur setengah lingkaran. Selanjutnya, untuk menentukan koordinat gabungan benda homogen satu dimensi dapat dituliskan dengan persamaan. Yang pertama, x0 sama dengan sigma Li dikali Xi per sigma Li. Dan yang kedua, untuk menentukan Y0 dapat menggunakan persamaan sigma Li dikali Yi per sigma Li. Titik berat pada benda homogen dua dimensi. Benda dua dimensi merupakan suatu benda yang hanya memiliki luasan, sehingga berat benda dua dimensi dapat sebanding dengan luasnya. Untuk menentukan titik berat benda homogen dua dimensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Dari tabel tersebut dapat diketahui titik berat benda homogen dua dimensi pada segitiga, jajar genjang, juring lingkaran, dan tengah lingkaran. Untuk menentukan koordinat titik berat benda homogen dua dimensi dapat dituliskan dengan persamaan. Yang pertama, untuk menentukan x0 dapat menggunakan persamaan sigma AI dikali xi per sigma AI. Dan yang kedua, untuk menentukan y0 dapat menggunakan persamaan sigma AI dikali yi per sigma AI. Titik berat pada benda homogen 3 dimensi. Dan untuk yang terakhir, benda 3 dimensi merupakan suatu benda yang memiliki volume, sehingga benda 3 dimensi sebanding dengan volumenya. Titik berat benda homogen 3 dimensi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui titik berat benda homogen 3 dimensi pada prisma pejal, silinder pejal, limas pejal beraturan, kerucut pejal, dan setengah bola pejal. Untuk menentukan koordinat titik berat pada gabungan benda homogen 3 dimensi dapat dituliskan dengan persamaan. Yang pertama, x0 sama dengan sigma PI dikali XI per sigma PI. Dan yang kedua, untuk menentukan Y0 dapat menggunakan persamaan sigma PI dikali YI per sigma PI. Setelah mendapat penjelasan mengenai materi titik berat, kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh soal titik berat pada benda homogen 2 dimensi dan titik berat pada benda homogen 3 dimensi. Contoh soal pertama, titik berat pada benda homogen 2 dimensi. Perhatikan gambar berikut. Berapakah koordinat titik berat pada gambar di atas? Untuk langkah pertama, kita bagi bangun tersebut menjadi beberapa bagian, sehingga didapatkan bangun persegi panjang sebagai bangun pertama dan bangun segitiga sebagai bangun kedua. Selanjutnya, kita tuliskan komponen yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut. Diketahui P1 sama dengan 6 cm, L1 sama dengan 4 cm, A2 sama dengan 10 cm, dan T2 sama dengan 6 cm. Dan ditanya X0, Y0. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita cari luas daerah pada masing-masing bangun. Pada bangun pertama atau bangun persegi panjang, luas daerah sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 6 cm dikali 4 cm, sama dengan 24 cm kuadrat. Dan untuk luas daerah bangun kedua atau bangun segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 6 cm sama dengan 30 cm kuadrat. Untuk langkah selanjutnya, mencari titik berat koordinat untuk masing-masing bangun. Yang pertama, kita tentukan X1 atau titik berat pada bangun pertama di sepanjang sumbu X. Didapatkan X1 sama dengan setengah dikali 6 cm sama dengan 3 cm. Karena pada bangun pertama tidak berada pada koordinat 0,0 sehingga perlu ditambahkan 2 cm. Sehingga didapatkan X1 sama dengan 5 cm. Dan selanjutnya untuk X2 sama dengan setengah dikali alas sama dengan setengah dikali 10 cm sama dengan 5 cm. Kemudian kita tentukan nilai dari Y1 sama dengan setengah L sama dengan setengah kali 4 cm sama dengan 2 cm. Selanjutnya kita tentukan nilai dari Y2 di mana untuk nilai Y0 dari segitiga adalah sepertiga T, sehingga didapatkan Y2 sama dengan sepertiga dikali 6 cm sama dengan 2 cm.
Karena bangun segitiga tidak berada pada koordinat 0,0, maka kita perlu menambahkan nilai 4 cm pada Y2 sehingga didapatkan nilai total dari Y2 adalah 6 cm. Dan untuk langkah terakhir, kita tentukan koordinat titik berat pada gabungan bangun tersebut, di mana X0 sama dengan A1 dikali X1 plus A2 dikali X2 dibagi dengan A1 plus A2. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari A1, X1, A2, dan X2 sehingga didapatkan X0 sama dengan 5 cm. Selanjutnya, kita cari Y0 sama dengan A1 dikali Y1 plus A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 plus A2. Kemudian, kita masukkan nilai dari A1, Y1, A2, dan Y2 sehingga didapatkan Y0 sama dengan 4,2 cm. Jadi, dari soal tersebut didapatkan koordinat titik berat benda adalah 5,4,2 cm. Contoh soal kedua, titik berat pada benda homogen 3 dimensi. Sebuah bangun homogen tersusun dari silinder dan kerucut pejal dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak titik berat bangun gabungan diukur dari alas bangun. Untuk langkah pertama, kita tentukan bangun silinder pejal sebagai bangun pertama dan bangun kerucut sebagai bangun kedua. Selanjutnya, kita tuliskan komponen yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut. Diketahui, tinggi dari silinder pejal sama dengan 20 cm dan tinggi dari bangun kerucut sama dengan 60 cm. Dan ditanya, tentukan jarak titik berat bangun gabungan diukur dari alas bangun sehingga yang ditanya adalah X0. Kemudian, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tentukan volume dari kedua bangun tersebut. Yang pertama, untuk volume bangun pertama, yakni silinder pejal sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alas dari silinder pejal dan kerucut adalah sama, maka kita anggap luas alas sebagai A. Sehingga V1 sama dengan A dikali 20 sama dengan 20A. Dan selanjutnya, untuk volume bangun kedua atau kerucut adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sehingga V2 sama dengan sepertiga dikali A dikali 60 sama dengan 20A. Dan untuk langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dari X1 dan X2, di mana X1 sama dengan setengah dikali 20 cm sama dengan 10 cm. Dan untuk X2 sama dengan seperempat dikali 60 cm. Karena bangun kerucut tidak berada pada koordinat 0,0 sehingga pada X2 ditambahkan 20 sehingga didapatkan nilai X2 sama dengan 35 cm. Dan untuk langkah terakhir, kita tentukan nilai dari X0 sama dengan V1 dikali X1 plus V2 dikali X2 dibagi dengan V1 plus V2. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari V1, X1, V2, dan X2 sehingga didapatkan nilai X0 sama dengan 22,5 cm. Dengan demikian, maka jarak titik berat bangun gabungan diukur dari alas bangun adalah sebesar 22,5 cm. Sekian perjumpaan kita pada pembelajaran fisika materi titik berat kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.